aneh kalau julukannya 1000 sungai. Kota 1000 sungai. Julukannya. Tapi kita krisis air. Krisis air. Ada yang salah, jangan ada yang salah nih. Bahkan Belanda itu berhasil menjadikan sungai itu sebagai nilai tambah dari segi persoalan meningkatkan pendapatan masyarakat yang hidup di tepi sungai. Tapi itu keunggulan kan? Iya, iya. Nah, Banjar itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Keunggulannya adalah di sungai. Ya, keunggulan sungai. Iya, iya. Nah, maka budaya sungai yang dominan kehidupan orang Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan. Dialog yang diinisiasi oleh channel kami di online di Kalimantan Selatan. Masih kembali kita di Etme Cafe Banjarmasin, Jalan Pramuka, Semanda, Banjarmasin. 24 September 2023, Banjarmasin genap berusia 497 tahun. 5 abad usia Banjarmasin yang sebentar lagi akan beranjak masuk ke usia abad ke-6, kira-kira seperti itu. Dan ada yang menarik dari peringatan Hari Kota Banjarmasin dengan tema Banjarmasin Baiman, Bauntung, Batua. Tentu ada banyak pesan makna di balik itu ketika panitia pemerintah Kota Banjarmasin menyelipkan tema Banjarmasin Baiman, Bauntung, dan Batua. Bagaimana sesungguhnya melihat Banjarmasin hari ini dengan segala dinamikanya yang terjadi, di mana kemudian ada soal pembangunan infrastruktur, kemudian persoalan tata kota, soal banjir, atau kemudian sering disebut hanya dengan genangan atau calap ketika air pasang, masih saja menjadi persoalan. Belum lagi penataan berbagai kawasan, terakhir soal rencana revitalisasi kawasan Sungai Veteran Banjarmasin yang lagi-lagi tetap ada hubungannya, korelasinya dengan upaya penanganan banjir besar yang terjadi di Kota Banjarmasin pada 2021 lalu, tepatnya di bulan Januari. Kita akan bahas kali ini dalam ngopi bagaimana kita memaknai Banjarmasin di usia 497, kemudian bagaimana kita menyambut dan memaknai Banjarmasin Baiman, Bauntung, dan Batua. Seperti biasa ada Pak Prof Hadi Mujiad. Waalaikumsalam Pak Prof. Waalaikumsalam. Baik, kabar baik hari ini. Alhamdulillah. Kita bicara soal Banjarmasin. Banjarmasin, kota kita yang dulu adalah ibu kota provinsi yang kemudian berpindah ke Banjarbaru. Kemudian juga seperti biasa ada Bang Dr. Subhan Sarif. Assalamualaikum Bang Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang, wabarakatuh. kalau biasanya kan Bang Subhan banyak bicara soal mengkritisi tentang bagaimana pembangunan Kota Banjarmasin, bagaimana tata kota, bagaimana pembangunan di Kota Banjarmasin ini, bagaimana harusnya Banjarmasin di usianya yang tidak semakin muda lagi. Apalagi tahun ini kan 497. Iya, mau meninggalkan 5 abad. Ya, meninggalkan 5 abad masuk ke abad ke-6. Nah, ini kan dalam tataran kota-kota di Indonesia, ini masuk kota yang cukup tua. Deretannya kira-kira di Jakarta dengan Sunda Kelapanya. Lebih tua kalau daripada Jakarta kalau lebih salah. Iya. Nah, pertama ingin ke Bang Subhan dulu. Bang, kita ingin mencermati Banjarmasin hari ini di usia yang ke-497. Pertama tentu sebagai warga kota kita ingin juga mengucapkan selamat hari jadi Kota Banjarmasin. Kira-kira seperti itu. Nah, di balik itu kita juga ingin melihat atau ingin mengetahui bagaimana pandangan seorang Bang Subhan yang selama ini banyak terlibat dalam soal mencermati pembangunan dan tata kota di Kota Banjarmasin di usia yang sudah tua ini, Bang. Ya mungkin kan kalau kita bicara kota tuh sebenarnya kan ada 3 hal penting sebenarnya kan. Pertama, ciri kota itu termasuk Banjarmasin itu terkait dengan persoalan pertumbuhan yang cepat. Dulu pada saat misalnya sebelum Kota Banjarmasin ini kehilangan statusnya sebagai ibu kota provinsi, maka pusat pertumbuhan itu kan memang yang tertinggi itu kan di Banjarmasin, pembangunan segala macam. Nah kemudian setelah pertumbuhan yang tinggi terjadilah proses pembangunan yang misalnya perubahan dari pertumbuhan tadi kan turunnya kan ke pembangunan, dari pembangunan itu terjadi perubahan yang sebenarnya sangat cepat, perubahan yang terjadi ini kan. Nah perubahan inilah yang kadang-kala memunculkan bisa baik, bisa tidak baik seperti itu. Nah kemudian terakhirnya konflik itu misalnya akibat dari pertumbuhan, apakah pertumbuhan itu memberikan nilai tambah kepada kota, nilai tambah kepada masyarakatnya, nilai tambah kepada lingkungan segala macam. Nah ini kan yang ini. Nah
Lalu pada saat kita mencoba untuk melihat kota Banjarmasin dalam perspektif 3 ini tadi, maka tadi pertumbuhan kita sudah tahu kan bahwa dia sangat dinamis. Nah, ini pertanyaannya apakah dinamisnya sudah terarah? Iya. Gitu kan? Nah, kalau kita bicara pembangunan pertumbuhan diturunkan ke pembangunan yang sangat pesat, kalau kita bicara terarah, kita lihat misalnya karakteristik kota Banjarmasin. Nah, karakteristik kota Banjarmasin itu kan daerah rawa dia. Iya. Rawa yang pasang surut dengan kelebihan sungai-sungai membelah, kemudian mengelilingi, memecah segala macam, sehingga kota Banjarmasin menjadi sesuatu yang unik. Itu dari segi karakteristik geografis kotanya. Kemudian kalau dari segi misalnya sosial ekonomi kotanya, dia tergantung kepada persoalan perdagangan dan jasa. Lalu dengan dasar itulah tumbuh kawasan sentra pemicu peningkatan ekonomi di kawasan Sudimampir, Blaura, dan sekitarnya. Itu kan kawasan unggulan bahari yang dimiliki oleh kota Banjarmasin. Nah, lalu kita coba masuk ke sana. Apakah semua yang telah dilalui selama sampai dengan saat ini menuju ke arah sana? Nah, pertama kita lihat dari segi misalnya pembangunan. Pembangunan di kota Banjarmasin, kalau kita melihat tadi geografisnya, ternyata dia tidak disesuaikan dengan kondisi geografis. Muncullah pembangunan yang mengandalkan pola sistem urukan. Iya. Diuruklah kota di Banjarmasin, darat yang dulu asalnya rawa, yang dulu ada sungainya, jadi daratan. Gunung-gunung yang ada di mana? Banjarbaru, Plehari. Di Banjarbaru, dipindahkanlah ke Banjarmasin. Lalu Banjarmasin, kalau kita saksikan saat ini, mungkin kisaran 70%-nya itu sudah berubah, bukan menjadi kawasan rawa, area resapan air dan sungai lagi, tapi sudah berubah menjadi daratan. Bisa mencapai 70%? Ya, mungkin kalau kita lihat mungkin mencapai 70%, tapi data kan kita belum punya ya, tapi perkiraan kita sekitar sekian. Karena sangat masif kita sangat masif. Perumahan, kita lihat masuk ke perumahan. Hampir 90% lebih. Bahkan hampir 190%, hampir 90% itu selalu urukan semua. Padahal kita punya perda rumah panggung. Padahal kita punya perda rumah panggung. Nah, lalu dengan dasar tadi merubah karakteristik geografis kotanya, lalu muncullah konflik dari segi lingkungan. Iya. Jadi lingkungan alami yang awalnya dia rawa dan kemudian banyak sungai, ini berontak mereka nih kan. Kami tidak seperti jiwa kami. Nah, sehingga pada saat mereka berontak tertimpa, muncullah hujan, muka air laut menaik, memaksa muka air sungai naik, terjadi cuaca ekstrim segala macam, La Nina, El Nino, kemudian dampak pemanasan global, muncullah persoalan. Lalu air itu kebingungan akhirnya. Bang, artinya kan dalam logika matematik kita misalnya, kalaupun tidak ekstrim, misalnya hujan dalam situasi yang normal saja, tapi ketika resapan itu berkurang, maka dia akan meresap kemana kan jadi problem. Ya jadi problem, karena kan alam itu kan sebenarnya punya cara untuk menyeimbangkan diri. Nah, bahkan pada saat di era Belanda dulu, zaman dulu Belanda, karena Belanda ini melihat bahwa ini kayaknya memang alam tuh mampu untuk melakukan keseimbangan, tapi ternyata keseimbangannya itu masih dianggap belum maksimal. Lalu karena kan karena kan alam itu kalau dibiarkan tidak dipelihara dengan baik, ternyata juga muncul masalah. Akhirnya dengan dasar itulah pemerintah Belanda menggalakkan melalui program kanalisasi. Nah, sehingga pada saat Belanda itu membuat jalan, di kiri kanan jalan itu dibuatlah galian berupa kanalisasi. Seperti misalnya jalur Ayani kiri kanan. Nah, kemudian banyak lagi lah jalur, termasuk kalau tidak salah tuh di daerah Ayani, kemudian di daerahnya Martapura Lama segala macam itu sebelah ininya juga termasuk yang daerah yang dibuat seperti kanalisasi. Termasuk kalau tidak salah daerah Teluk Dalam itu kanalisasinya proper. Ya, Sungai Sotoyo itu. Ya, masuk kanalisasi. Jadi kiri kanan satu dia kecenderungan lurus. Kalau dia lurus tidak ada berkelok-kelok, nah itu kemungkinan sungainya adalah sungai buatan. Artinya dulu di era di zaman Belanda saja orang sudah sedemikian memperhatikan. Tetapi ketika hari ini yang tadi diharapkan menjadi kanal, saya kiri kanan. Jadi kan Belanda itu kan sebenarnya sudah berpikir barang sini.
Begitu terjadi perubahan, pertumbuhan tadi tinggi, mulai pertumbuhan pembangunan mulai meningkat, maka pasti akan muncul persoalan kan. Lalu persoalan itulah mereka manajemen, muncullah lalu istilah yang dinamakan kanalisasi. Ya, ini kan kita ingin berangkat dari situ Bang poinnya. Artinya siapa yang hari ini mengelola kota, dia akan berpikir menyelesaikan persoalan hari ini dan persoalan akan datang kan seperti itu. Kira-kira potensi persoalan hari ini persoalannya apa? Kira-kira 10, 20 tahun ke depan persoalannya apa? Itu kan harus kita siapkan antisipasinya. Tidak boleh kita serahkan misalnya, oh ya udah nanti urusan 10 tahun kan urusan pemimpin berikutnya. Nah kan itu yang tidak boleh. Nah saya ingin ke Pak Prof. Pak Prof, kan kita bicara Banjarmasin dalam berbagai perspektif di usia 497 tahun. Catatan Pak Prof Hadin melihat Banjarmasin hari ini di ulang tahunnya yang tinggal 2 hari lagi. Ya, jadi kalau kita ini 400 ya, 497. Nah, jadi usia ini usia yang formal anunya kan. Iya, Formal padahal mungkin jauh sebelum itu kan jauh, sudah. Ini sejak kerajaan Banjar berdiri dianggap nih kan. Jadi kan selama berabad-abad lamanya Banjar hampir 5 abad tuh kan. Hampir 5 abad, berabad-abad lamanya Banjar hidup dengan Pola Batang Banyu. Ya, Pola Batang Banyu. Pola Batang Banyu. Ya. Nah, yang ke darat ini belakangan aja kan ke darat. Itu pun mungkin tahun setelah merdeka. Setelah merdeka ke darat. Nah, dulu kan saya berucap ini, Tuhan itu menciptakan lah, tidak ada yang sama di dunia ini. Dan masing-masing kita itu termasuk alamnya, bukan makhluk namanya makhluk ya. Apakah kota, apakah manusia, apakah itu pasti ada bedanya. Ada kelemahan, ada kelebihan. Kelebihan itu keunggulan kan? Iya. Nah, Banjar itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Keunggulannya adalah di sungai. Ya, keunggulan sungai. Iya. Nah, maka budaya sungai yang dominan kehidupan orang Banjar. Semestinya membangun Banjar, jangan lari dari budayanya. Jangan tercerabut orang itu kan dari budayanya membangun. Maka fokuslah pada budaya sungai. Karena di situ karakternya. Situ karakternya. Iya. Dan pasti segala aktivitasnya apa itu pasti ke sungai. Apa saja ke sungai. Dan itu terbukti kan masalahnya. Masalahnya pun masalah di sungai kan. Kan masalah-masalah dihadapi kota. Nah, kemarin saya katakan pemimpin orang Banjar, kepala pemerintahan orang Banjar yang setelah yang ada daratannya kan. Iya. Itu pemimpin yang bingung namanya. Bingung membangun di darat belum selesai, di laut ditinggalkan, di sungai ditinggalkan. Di sungai ditinggalkan. Nah, kalau misalnya anggaplah ini misalnya lah, anggap sungai ditinggalkan, tapi berhasil di darat. Di darat tidak ada hasilnya, di sungai sama apa namanya berantakan. Masalah kedua aja Prof lah. Iya, masalah. Soalnya apa? Kita kan seumur umur nih. Karena pernah kita ke kampus itu Bujukung, ibaratnya kan. Ini ke kampus Gondam itu Bujukung ini ya, kasarnya tuh kan. Babanyu terus. Babanyu. Kecelakaan Pak, seandainya tidak terlalu dalam kan, itu kan masih lumayan kan. Itu bisa dianilawan Klotok kecil lah. Advanan Joko aja klotok kecil. Iya. Klotok parah-parah lah. Saya kan jadi 30-an sih 20 cm 30 cm. Nah, jadi ini sudah saatnya nih. Saatnya ada pemikir, harus ada orang yang di samping wali kota ini yang jadi pemikir. Jangan berpikir sendiri lah wali kota tuh. Kasihan. Hei, saya sangat kecewa. Kayak dia sini mampu bangun kotanya. Oh, di mana-mana orang nggak ada yang mampu bangun kota. Anggaplah pengambil keputusannya aja kan. Iya. Setelah menimbang-nimbang pendapat, masukan.
Cobalah dibuka sedikit telinga. Didengar orang-orang ahli. Supaya Mbak Iman beruntung betul. Supaya Mbak Iman beruntung betul sesuai temanya. Ini kalau tidak disebut arogan lah. Oh, seperti dia mampu. Hasilnya mana? Hasilnya mana? Ini membangun jembatan apa yang di ujung tuh? Jembatan Hari Bakti Jembatan Basak. Lain jembatan Bromo. Nah, yang kota. Kalau yang di itu ya nasional. Itu nasional. Yang Bromo itu dikira hebat, taunya menciplak di Jambi. Nah, saya ke Jambi, tapi sebelumnya jadi lebih dulu di sana. Ini tahu lama sudah di sana. Ini seperti di Jambi Batanghari kan. Tapi itu kayaknya sepeda motor dan pejalan kaki yang bisa lewat lah. Nah, ya mendekati jembatan gantung. Kalau Siring kan, nah itu mestinya kayak itu kan. Nah Siring itu yang harus dikembangkan terus. Itu kan arahnya kan ke sungai. Iya. Nah jadi kalau fokuslah ke sungai. Pokoknya budaya kita tuh budaya sungai, bukan budaya darat, bukan budaya sungai. Jadi harus kembali kepada karakteristik kota Banjarmasin. Nah maka belajarlah kota-kota di dunia ini yang mengandalkan sungai. Tapi banyak Prof pernah berkali survei kan dulu ke Belanda kemana-mana. Iya, perjalanan kan ada. Nah maksudnya awal kota Banjarmasin kan. Kalau aku pernah survei ke Belanda. beberapa kota Belanda di Pinogelia, mana nah. Pokoknya beberapa Venesia. Iya. Pernah kita keliling biaya sendiri lah. Prof, artinya kan di kota-kota lain di dunia kalau kita ingin perbandingkan misalnya Belanda misalnya, dia kan menata betul bagaimana sungai-sungai dia kan. Nah harusnya Banjarmasin ya kata Bang Suban, kalau memang takdir kita karakteristik kotanya adalah kota sungai, bagaimana kita kemudian memastikan pembangunan kita sudah berbasis sungai, kita pertahankan sungai, kan harusnya fokus kita kan di situ tadi. Ya. Tapi nyatanya hari ini yang kita lihat kan hanya kalau kita kemarin ekspedisi Bang, kan sepanjang jalan di depan dari Siring beton yang mahal kan. Seolah-olah menata sungai itu ya sudah itu gitu, Bro. Ya, bantaran sungai. Bantaran sungai. Ya, kita lihat. Coba lihatlah di Swiss. Ini fotonya masih ada. Swiss itu ada di tengah, ini kan ada teluk, nah Swiss tuh. Jadi di muka tuh ada itu memancurkan air aja ke atas. Sing banyak kan banyak manusia menyaksikan. Nah, kreatifnya mereka air aja dimancurkan. Cuma ada alat monitor. Kalau di kita ada bekantan. Bekantan itu kan dulu. Itu pancuran kayak Singapura. Nah, itu mirip-mirip kayak itu mirip-mirip Singapura kan. Singa. Di Merlion tuh kan. Singa yang singa laut. Nah, jadi maksud kita lah sesuaikan dengan budaya, membangunlah sesuai dengan budaya kita. Nah, budaya itu sudah 400 tahun lebih budaya kita. Ini berarti tema Mbak Iman Bauntung Batuhan ini kan pasti aku disesuaikan budaya nih lah. Coba bandingkan. Dari sekian umur kita, sedikit aja yang ke darat itu. Iya, bujur. Sisanya kita di sungai. Sisanya di sungai. Kok tiba-tiba kita merubah ke darat kan? Sungai ada tapi tidak terlalu. Jadi bagian belakang dulu, depan sekarang belakang. Mungkin nggak orang bisa diterima nggak akal Prof misalnya dalam nalar Prof. Hari ini kan dengan segala dinamika, dengan segala perkembangan zaman, rasa-rasanya misalnya alasannya tidak tepat lagi kalau kita mempertahankan seperti dulu. Kebutuhan hari ini bukan kebutuhan seperti dulu lagi misalnya. Ya bukan itu kan transportasi dulu. Iya. Ini kita membangun sungai itu kan untuk kepentingan apa? Nah, misalnya untuk kepentingan wisata, untuk potensi. Nah, jadi kan termasuk kalau kita bicara banjir, misalnya antisipasi banjir. Ya, bukan arahkan banyak itu potensi yang muncul di sungai. Kalau kita lihatlah misalnya lah di pipi sungai lah. Sungai itu minimal ada 6 fungsi kan. Nah, fungsi utama itu drainase. Ya. Penampungan air. Bahan baku air. Nah, ini kan kita bahan baku kalau sudah musim kemarau, jadi problem PDAM kita. Seandainya ini saya berpikir mungkin lah nih, seandainya yang ada sini orang Belanda, selesai itu. Selesai. Karena dulu saja Belanda. Karena ahlinya tuh memang di sungai. Orang laut lah sungai. Kan stand yang membangun kota ini kan. Jangankan sungai, laut aja di bendungan. Supaya jangan banjirop. Itu mungkin
Duitnya dari Indonesia atau enggak itu? Mungkin apa namanya alamnya, keahliannya, ini ditekan oleh alam. Apa Arnold Toynbee kah apa ahlinya itu? Jadi lalu kita ini karena merasa kalau benar mulai krisis air. Nah, air bersih krisis kan. Aneh kalau julukannya 1000 sungai. Kota 1000 sungai. Julukannya. Tapi kita krisis air. Ada yang salah, ada yang salah nih. Ada yang salah Bang Kota. Ini kan habis ini kan kritik keras sesungguhnya kan. Kita kota 1000 sungai, air bersih kita menjadi problem, ya kan? Ini baru hari ini nih. Sementara dunia sudah memikirkan soal ancaman krisis air itu kan. Ini hanya soal air bersih, belum lagi soal bagaimana penataan kota. Tidak bisa kota ini kita biarkan apa adanya misalnya. Jangan-jangan ada atau tidak ada manajer kota misalnya kan. Seperti jadi ini saja. Tidak adanya wali kota bukan manajer, bukan manajer. Oh iya, wali kota wali kota. Jadi kan memang kita ini salah satunya kan aneh lah sebenarnya kan. Belanda menjajah Indonesia, kemudian dia singgah ke Banjarmasin, lalu dia ajarkan tata cara mengelola sungai, mengelola daerah rawa segala macam dengan tadi sistem kanalisasi. Nah artinya sebenarnya Belanda kan di Belandanya mereka mendandani itu karena kondisi Belanda sama dengan kota Banjarmasin kan berada di bawah permukaan air laut. Belanda kan berada di bawah permukaan air laut kan minus juga. Tapi mereka berhasil untuk tata kelola sumber daya airnya. Bahkan Belanda itu berhasil menjadikan sungai itu sebagai nilai tambah dari segi persoalan meningkatkan pendapatan masyarakat yang hidup di tepi sungai. Misalnya ada kota lama, kita lupa namanya kalau nggak salah, yang kampung sungai. Nah, yang semuanya itu. Jadi dipindahnya jalan sungai. Nah, jadi semuanya lewat sungai. Nah, lalu di situ ada kafe, ada kebun macam-macam, perumahan warga. Jadi jalannya yang ada jalan kecil hanya untuk orang bersepeda. Bersepeda, jadi tidak banyak jalan besarnya. Mungkin hanya darurat-darurat yang ada kan. Adalah namanya apa tuh tadi di Belanda itu ada kota, yang kota itu sungai itu menjadi bagian utama yang mereka petan. Dengan sungai itu akhirnya mereka memberikan nilai tambah. Pendapatan masyarakatnya meningkat, kemudian memasukkan devisa karena banyak kunjungan wisata ke sana. Nah, Belanda sudah mengajarkan itu sejak lama ke kita. Tapi pertanyaannya kenapa kita jadi tidak mau belajar dengan sejarah Belanda itu? Ini tadi saya Prof. Adin kan menyampaikan tidak lepas dari kemampuan kepemimpinan. Makanya kan puluhan tahun yang lalu kita pernah menulis sebuah LCD. Yang kita perlukan itu sebenarnya bukan wali kota. Kita perlukan itu adalah manajer kota. Nah, karena kalau sudah dia berpikir sebagai manajer kota, orang manajemen itu kan tugasnya kan melaksanakan 3 tupoksi utama. Merencanakan, melaksanakan, dan melakukan controlling. Plus mungkin mengevaluasi. Nah, mestinya kan pemimpin kita itu kan punya 3 karakter ini tadi. Baik bicara merencanakan, paham mengenai sebenarnya ciri kota itu seperti apa. Pada saat dia paham 3 tadi kota yang ciri tadi ada pertumbuhan, ada perubahan, ada konflik, maka pada saat itulah mereka memplanning ini, memanajemen ini. Jadi bagaimana desain perencanaannya? Iya. Nah, tadi kan Prof. Adin menyampaikan karakter kita itu jangan lupa kata Prof. Adin, karakter kita itu adalah sungai dan daerah pasang surut. Maka ini menjadi bagian penting dalam kita melakukan manajemen. Artinya pada saat saya ingin membangun kota Banjarmasin, maka saya harus memasukkan jiwanya itu adalah jiwa sungai. Nah, lalu format kota ke depan itu bagaimana format kota yang akan membuat planning mengenai menu menjadikan sungai ini sebagai daya tarik, sebagai keunggulan kompetitif, sebagai penyimbang lingkungan, sebagai penambah pendapatan masyarakat, pembangunan masyarakat yang nanti ke depan akan muncul tuh awal planning tuh. Lalu dibuatlah akhirnya rencana-rencana diimplementasikannya. Misalnya satu, pertanyaan mendasar nih. Mana pentingnya ketika kita bicara Banjarmasin sebagai urat nadinya itu adalah sungai, ya Prof. Adin tadi kan secara sekilas kan, pada saat kita berpikir mana pentingnya kita untuk menata sungai dengan menata bantaran, kita akan pilihan apakah sungai yang kita dahulukan ataukah bantarannya.
Pasti ada nanti opsi-opsinya kan. Kalau kita melihat sungai sebagai urat nadinya kehidupan, ruhnya kehidupan orang Banjar, tadi Pak Ade menyatakan kan bahwa kehidupan kami ini sebenarnya paling banyak itu adalah sungai di sungai, bukan di daratan. Artinya sungainya harus kita benahi, bukan daratannya. Itu yang pertama. Nah kalau kita paham bahwa problem kita, misalnya kita belajar dari Belanda tadi kan, bahwa problem kita itu adalah persoalan tata kelola air, sehingga Belanda akhirnya memperbanyak kanalisasi, artinya kita harus juga seperti itu. Bukan seperti yang kita biarkan saat ini. Mematikan sungai-sungai yang ada. Sungai-sungai, menguruk habis. Ini ada konsep rumah panggung, sikat terus, bahkan ada mantan pejabat di kota di Banjarmasin, Pak Prof ya, yang melakukan yang semua lahan yang dia miliki hektaran lebih, mungkin ada 3-4 hektar, semuanya diuruk. Nah ini padahal pada saat eranya beliau itu memimpin, di situ sudah ada perda rumah panggung, perda untuk larangan menguruk segala macam. Dan dari sudut lingkungan lah, nih kalau 4 hektar menguruk itu harus dengan AMDAL. Nah, karena ada dampak, itu pasti ada dampak itu. Nah, jelas lah waktu kita banjir. Karena akan ada perubahan. Waktu kita banjir 2021 kemarin, Januari, kita termasuk yang keliling melihat. Nah, ternyata ada kawasan yang air itu tidak bisa menyebelah akibat terharang dari bagian-bagian yang urukan tadi berdampak. Jadi itulah sebenarnya yang menyebabkan pada saat di tahun 2021 banjir itu, misalnya belakang TVRI, Jalan Gatot, kemudian di daerah Bumimas, kemudian Kuripan, itu kan air itu kan begitu reda banjir ini dia tidak mau turun karena menjadi bendungan-bendungan kecil. Jadi ibaratnya tuh air untuk ke sungai turun ini dihalangi oleh, kayak kalau di Kuripan itu kan ada pos polisi yang dulu dibongkar. Ya, peninggian. Makanya pada saat Ayani itu kan semua jembatan-jembatan yang menghalangi aliran air itu langsung dibongkar agar airnya bisa cepat turun ke sungai. Nah, itulah problem kita. Ini kita baru bicara dari segi sungai, belum karakteristik perdagangan jasanya kan. Bang, artinya dengan melihat berbagai problem kota hari ini dengan segala dinamikanya sekali lagi, kalau kita kaitkan dengan Banjarmasin, Mbak Iman, Mbak Untung dan Mbak Tua, maka sesungguhnya sangat dalam. Bagaimana kita membangun jembatan antara tema dengan kondisi kota. Ini kalau karena saya kadang-kadang ini kan mengkritik lah. Saya melihat bahwa Banjarmasin, Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tua ini temanya ini tidak menyentuh apa yang menjadi identitas kota Banjarmasin. Harusnya temanya dulu pernah kan Banjarmasin kota sungai terindah. Nah, itu nyambung lah. Artinya kita punya gagasan. Gagasan besar bagaimana menjadikan Banjarmasin sebagai kota. Kalau ini Mbak Iman, Mbak Untung, Mbak Tua, ini kan bisa dimentahkan nih. Bisa kita bicara Mbak Iman, Mbak Rasidi. Ini gue catatan bagi timnya siapa lah buat ini, termasuk Pak Wali Kota dan wakilnya, karena kan ini kan konsep mereka nih, temanya ini atau tagline-nya Mbak Iman nih. Mbak Iman, kita bicara Mbak Iman. Kok Mbak Iman narkoba malahan menjadi terbesar di Banjarmasin tempatnya? Ditemukan. Siapa tuh yang baru Freddy ya? Freddy. Kan di Banjarmasin. Internasional lagi kan? Internasional lagi. Coba bayangkan Mbak Iman, satu. Bener nggak konsep Mbak Iman sudah kita kaitkan itu satu. Yang kedua, Mbak Iman, tapi kalau kita pernah masuk ya, sudah mampir kan? Bagaimana anak-anak remaja kecil yang sudah menggunakan apa? Lem. Mana Mbak Iman ini sahabat? Dan itu tidak 1-2 yang kita lihat waktu itu di lorong itu. Kan, di jalan-jalan suka seperti itu. Ini Mbak Iman. Kemudian berikutnya kita masuk ke hotel-hotel dan begitu banyak kasus sepanjang Pak Ibnu memimpin ini, wali kota ini, kita telusuri media. Banyak hotel-hotel yang ditemukan adanya orang melakukan pergaulan bebas di sana. Artinya, ini Mbak Iman konsep seperti apa sih sebenarnya kalau terjadi masih situ dan itu tidak ada tindakan keras menutup atau seperti apa? Nggak ada. Kemudian kalau kita bicara bunuh diri, berapa banyak orang yang bunuh diri di Banjarmasin ini sudah? Karena mungkin berbagai kasus kan berapa kali kan kita melihat. Nah artinya konsepsi Mbak Iman ini sebenarnya merendahkan arti dan makna Mbak Iman sebenarnya dibuat. Ini kan sebenarnya kan berasihuan nyaman maksud ini kan, padahal Mbak Iman dalam pengertian lebih jauh tidak seperti itu. Nah jadi
ini tema memang patut bagi kami, saya pribadi sebenarnya atau Pak Bupati, di tema yang sebenarnya kita tepat. Buntung Batuah, kita bicara Buntung. Nah 2021 kita kena banjir. Iya. Nah sekarang kalau kita bicara Buntung, bagaimana misalnya kondisi kehidupan masyarakat. Kemudian bagaimana misalnya kita kehilangan ternyata status kita sebagai ibu kota provinsi. Nah kalau kita bicara Batuah sebenarnya, nah, Batuahnya kan nggak ada lagi kalau sudah kehilangan gelar tadi. Ibu kota provinsi menjadi turun kan bukan Batuah lagi. Kalau misalnya masih ibu kota provinsi kan berarti masih ada tuahnya. Ya Prof ya. Yang tersisa masih ada. Ya, cerita kampung Batuah kan, yang juga belum selesai. Kampung Batuah juga jadi masalah kan, akan digusur kan. Nah artinya ini catatan penting juga Bang Rasidi, mestinya kan narasi-narasi yang dibuat oleh pemerintah, cobalah tema-tema tuh narasinya dibuat yang sesuai dengan identitas yang terjadi di Kota Banjarmasin. Kan kita misalnya gini, kita bicara misalnya Buntung, Batuah. Sekarang kita bicara misalnya perdagangan jasa. Itu kan pasar lama. Itu kan pasar Sudi Mampir dan kawasan sekitarnya. Belaura, kemudian Ujung Murung, kemudian Pasar Lima, Pasar Niaga, Pasar Cempaka, Pasar Harum Manis. Yang kondisinya semakin merana. Kita merasakan kok masuk ke sana kemarin kan. Waktu kita mau persiapan ekspedisi sungai itu habis di Batangbanyu, kita kan masuk tuh ke dalam situ. Dan kita melihat dan menyaksikan sendiri. Ini, makanya tadi ini kan narasi tagline yang nggak tahu ini siapa ya ini perlu. Jadi sesungguhnya ada banyak catatan Bang Subhan soal bagaimana Banjarmasin hari ini dalam berbagai perspektif. Tidak hanya kita bicara soal pembangunan, tapi kita bicara tentang dalam perspektif sosial, dalam ekonomi dan budaya. Termasuk tadi kita persoalan air minum kan. Air minum. Itu kebutuhan hajat hidup loh. Sisi lain kan orang misalnya yang kita ini kan punya air yang berlimpah. Ketika hujan kita nih begitu banyak tampungan air yang sampai melewati jalan kita kan. Tapi sisi lain untuk persoalan air minum membutuhkan air bersih kita kesulitan. Kita menjadi tidak berdaya. Nah, tidak berdaya artinya memang ada yang kalau para Prof Hadin bicara tuh ada yang salah kelola ya. Nah artinya memang kita ada kesalahan dalam memformat kota ini dan mungkin mengelolanya sehingga mengabaikan apa yang menjadi jati diri Kota Banjarmasin. Prof, kita ingin kembali, kalau tadi diakhiri dengan jati diri Banjarmasin, kita ingin mendudukkan ini, bagaimana jati diri Banjarmasin yang tadi Prof bilang, ini kan kota sungai yang tidak boleh kita ingkari kan, maka harusnya semua berbasis ke situ. Nah, kita ingin mengingatkan agar ada jalan lurus ke depan yang akan kita lalui, bagaimana membawa kota Banjarmasin ini. Bagaimana problem yang dihadapi pemimpin hari ini diselesaikan, kemudian kira-kira sekali lagi, potensi masalah ke depan itu harus kita baca hari ini. Sehingga kita punya perencanaan bagaimana kota ini akan ke depan. Kan tidak boleh misalnya kita ketika melompat 5 tahun, 10 tahun akan datang, kita menjadi gagap gitu Prof. Sama dengan gagap waktu banjir ya. Gagap, akhirnya sporadis. Nah itu saya ulangi lagi lah, jadi membangun tuh yang sendiri. Jangan seorangan. Kuluh itu. Nah, saling memang ada bahasa apa serahkan ke ahlinya, paling tidak minta tolong, minta dukung dengan ahlinya. Nah, cuma ada yang menarik lah. Kalau tidak salah ada kemarin pertemuan tentang sungai. Apa itu? Lupa saya. Jadi anak buah saya kan, anak buah saya itu minta bahan. Saya serahkan hasil penelitian tentang sungai. Nah, waktu disampaikan itu, wah ini berat kalau katanya. Padahal bukan berat itu. Itu sebagian sudah berjalan. Nah, cuma diminta disempurnakan. Kan misalnya lah, kalau kita membangun umumnya, itu jangan di bagian misalnya dinas kan lah. Nah, jangan di bagian dinas tapi kasihlah dinas tersendiri, otoritas tersendiri. Kan dulu ada dinas sungai. Nah, dinas sungai kan kita, zaman kita itu. Nah, kan berubah langsung. Karena apa? Anggaran dan SDM-nya fokus ke sana. Nah, lalu mungkinlah ini lobbynya kurang kuat di pusat. Nah, komunikasi tidak terjalin, sama dengan lobby kehilangan apa? Gelar. Iya. Nah, lalu itu dihapus karena alasan tidak ada nomenklaturnya. Nomenklaturnya itu nonsen lah. Saya kira
kurang beja. Betul, Bos. Ada historis karena, kan kita karena kalau semua, misalnya kan? daerah meyakinkan bahwa itu kita butuh itu, Iya. karena Banjarmasin kata Prof tadi kan karakteristiknya berbeda Sesuai. dengan kota lain. Iya. Nah kalau itu terus lah, sudah kelihatan perubahan. Karena kan kalau ada badan, ada dana, ada orang, pasti kan fokus kan namanya. Iya. Kalau sekarang kan di PUPR, Jadi hanya urusan cabang. ada bidang. Ya, bidang. Nah, itu kan apa namanya masih banyak pekerjaan lain kan PUPR kan. Akhirnya ini anggarannya disisip. Akhirnya semua jadi drainase. Iya. Ya, Prof, artinya gini, kalau kita sadar dan paham bahwa sungai ini menjadi karakteristik Banjarmasin sekali lagi, maka harusnya core bisnis pembangunan kota itu di situ. Iya. Jati dirinya. Jati dirinya. Nah kemudian harusnya ya ini kita dari DPR pun nggak kelihatan. Bukan tidak ada kemampuan untuk Mengimbangi dengan kritik. Iya, memahami tentang kita bicarakan. Iya. Coba kita lihat, tidak pernah ada muncul suara-suara di DPRD-nya. Di Batang Banyu perlu turun tangan nih kan untuk memberi masukan ya. Aja kita ingin betul. Kita ingin kan ada perdebatan antara eksekutif dan legislatif soal bagaimana menata kota Banjarmasin. Kalau ada yang keliru, kita berharap DPRD dengan fungsinya misalnya dia menyampaikan kritik. Misalnya, harusnya kan seperti itu. Nah, bahkan gini lah, ini ada kawan lah cerita. Kata beliau orang Jakarta, kalau mau maju letakkan terus keunggulan kita di di internet di dunia kan. Ya. Dilempar. Sosialisasi di inilah di framing orang Nah, kalau itu terus menerus itu menimbulkan ketertarikan orang. Iya. Nah, bagaimana kita tertarik orang aja di mana Banjarmasin tuh ya. Nah, ya, kadang-kadang orang menganggap Banjarmasin itu hutan. Iya. Orang ke Banjarmasin aja malas. Nah, kalau kita bisa mempromosikan, nah tapi memang ada teman saya katakan sebetulnya tidak terlalu promosi kalau tempat-tempat yang kita promosikan itu menarik. Nah, orang akan cepat menyebar lah. Iya. Jadi kenapa jadi cepat menyebar? Orang sampai melihat nggak tertarik kita. Kita kayak misalnya Abang Ahmad. Nah, coba duduk sana. Apa yang tertarik? Apa yang melihat? Apakah hanya sekedar makan soto Banjar? Nah, tapi ini sama kayak kita. Tapi kayaknya nih masalah kita nih masalah di Indonesia. Contoh lah, saya ke perbatasan antara Sarawak lawan Indonesia atau Entikong. Ya. Jadi saya kan dari Balikpapan, dari Pontianak terus ke Intikong kan, masuk hutan melihat. Intikong kan, sampai di PLBN. Menyeberang kan, hutan aja kelihatan. Ini hutan kita, ada ini hutan Malaysia. Jadi hutan aja kelihatan. Dipatok itu Malaysia. Betapa menariknya. Hutan masih menarik. Liar kita kan sama kayak kita sungai ini kan. Mau melihat dia di Belanda itu ada agak tertarik. Dia ada di ulah apanya kan dia ada tertarikan. Jadi mulai destinasi-destinasi. Ada kita nih tertarik ya Pak orang mana? Berarti masalahnya di kepemimpinan pulang nih. Jadi kembali tuh jadi situ. Jadi kita punya, jangan-jangan kan kita miskin gagasan sehingga kemudian tidak punya banyak hal yang bisa kita improve-kan di situ kan. Bang. Makanya kan saya kan dulu Bang Rasidi lebih cenderung sebenarnya bicara wali kota itu sebenarnya kemampuan untuk menjadi manajer. Nah, jadi bicara pemimpin itu kelemahan pemimpin kita nih adalah mereka, mohon maaf nih sebelum mereka tidak memiliki kemampuan, kurang memiliki kemampuan dalam segi pemahaman mengenai manajerial itu, memanajeri sebuah kota. Nah, tapi secara prinsip dasar kan sebenarnya ada 3 tadi, memplanning, kemudian melaksanakannya, implementasinya, kemudian melakukan controlling dan sekaligus evaluasi. Jadi inilah yang sebenarnya masih minim dimiliki oleh mereka. Karena mungkin memang bisa saja mereka ini kan persoalan politik nih kan. Nah, politik itu kan kadang-kala belum tentu misalnya orang yang pas menjadi
yang pas, yang mestinya kita butuhkan yang jadi. Tapi bisa saja sebenarnya orang ini karena memang nasib baiknya dan garis tangannya memang menjadi pemimpin. Artinya secara kemampuan dia sebenarnya ya banyak tidak memahami. Dan kemudian juga kurang mau memanfaatkan orang-orang yang memang memahami atau ahli di bidang hal tersebut. Kan kita kalau bicara Banjarmasin ini kan mulai dulunya dia ini kan tumbuh dan berkembang ini kan karena perdagangan jasanya. Iya. Nah kemudian perdagangan jasa itu kan sebenarnya mengajarkan. Kenapa sih perdagangan jasa itu selalu dibangun di pinggir sungai? Karena memang kemudahan untuk jalur transportasi dan kebetulan dulu masyarakat tuh hidupnya di atas sungai paling banyak. Jadi mungkin dulu ruang publiknya warga Banjarmasin ini kan warga Batangbanyu sebenarnya termasuk Banjarmasin itu kan adalah di sungai. Ruang publiknya itu bukan di daratan. Cuma era begitu misalnya Belanda mulai masuk dia padukanlah antara sungai dan daratan. Dibikinlah jalan, tapi mereka juga untuk mengatasi membangun jalan ini kan berarti mereka membuat bendungan lah modelnya kan berarti itu akan menguruk segala macam. Lalu mereka galilah kiri kanannya untuk mengatasi persoalan air, tata kelola air akibat dari jalan dan mungkin nanti pertumbuhan bangunan di sekitar jalan. Mereka buatlah kanalisasi agar drainase itu dan sekaligus aktivitas kehidupan warga melalui sungai tetap bisa berjalan. Jadi Belanda tuh hebatnya dia bangun jalan, di kiri kanannya dia bangun sungai, jadi dua fungsi bisa jalan. Kehidupan sungai tidak dihilangkan karena publik masyarakat asli itu tergantung dengan sungai. Artinya sirkulasi barang jasa itu akan mudah lewat galian yang kanalisasi yang mereka buat. Tapi sisi lain kebutuhan modern mereka mungkin angkutan untuk lewat kendaraan di darat termasuk peralatan pengamanan mereka mungkin seperti tank, meriam lebih mudah di darat mereka lakukanlah dengan jalan itu. Jadi dua fungsi bisa jalan. Kita mengabaikan itu. Nah, seandainya misalnya pemimpin kita nih punya format yang kuat mengenai persoalan tadi yang saya provokan, identitas jati diri kita tuh sungai, maka sungai itu menjadi bagian yang teramat penting untuk dijadikan patokan dalam bangun kota. Coba bayangkan Pak Rasidi, seandainya dulu ini kan jika saya itu 2015. Nah, seandainya sungai itu dibuat dan dikelola dengan baik, maka itu akan menjadikan keunggulan kompetitif kita. Misalnya tadi Prof Adin menceritakan di Swiss misalnya kan, bagaimana sungai Swiss yang ada satu dibikin pojok-pojok tertentu, titik-titik dibikin dia sesuatu yang menarik seperti air mancur tadi. Nah, di kita mungkin di situ sebenarnya kebaharian sudah sudah memberikan, dibuatlah di kebaharian itu pasar. Jadi sebenarnya kalau pasar dan dermaga ini kita dandani, kan kita misalnya kemarin kan dermaga yang sebenarnya menyimpan sejarah antara misalnya daerah Batangbanyu di hulu turun ke daerah bawah di hilir itu kan ada dermaga. Dermaga ini sebenarnya kan dibuat sedemikian bagus kan untuk mengingatkan sejarah, kemudian untuk menyampaikan kepada warga dan kepada dunia bahwa di sini dulu pernah ada sebuah perjalanan panjang dalam hal pembangunan kawasan Kota Banjarmasin, maka harusnya dibuat menarik, didandanilah di situ. Kalau saya misalnya melihat Sudi Mampir dan sekitar masuk Pasar Rahmat, maka format besar kita dalam kurun 20 tahun itu adalah menjadikan Pasar Lama dan kawasan Sudiman itu menjadi pusat perdagangan jasa termasuk wisata yang unggul. Bang, dengan kondisi Banjarmasin hari ini dengan segala pembangunan yang ada misalnya, kalau kita bicara bantaran sungai hari ini kan nyaris tidak ada bantaran yang kosong kan, semua sudah hunian dan segala macam. Masih mungkin tidak kita bisa melakukan penataan, mendandani sungai, kemudian memfungsikan kembali, mengembalikan identitas Kota Banjarmasin sebagai kota sungai? Sangat mungkin, kan seperti ini Bang Rasidi. Kita kan ada situasi, makanya kan sebenarnya tantangan itu ada ahlinya Arnold Toynbee kalau nggak salah. Tantangan itu sebenarnya membuat kita, kalau kita menggunakan sumber daya yang kita miliki, makanya tadi saya bilang kan manajemen, tata cara berpikir, tata cara melaksanakan, tata cara mengawasi, mengontrol, mengevaluasi, maka kita bisa tahu, kalau kita misalnya masalahnya adalah kita sudah penuh padat pemukiman, maka aturan dulu ada sebenarnya, buatlah bagian belakang sungai itu menjadi beranda, beranda yang unik. Nah kalau misalnya beranda itu, makanya kan saya paling menolak sebenarnya dengan siring model beton yang
kokoh Iya. dan kemudian investasinya itu kan Dan membutuhkan itu mahal. miliaran itu kan bahkan kan ratusan miliar. Kalau saya menghitung mungkin hampir 1 triliun sudah habis untuk mendandani itu. Nah kalau ini kita buat titian-titian berbasis masyarakat, artinya seperti ini. Belakang itu rumah kita sediakan di belakang. Ada titian yang panjang, yang titian itu bisa berfungsi sebagai dermaga. Nah disitulah sebenarnya aktivitas sungai dibuat. Kemudian kita sebenarnya sudah pernah dulu mengusulkan bahwa dibuatlah titian yang di atasnya itu panggung, kemudian di atas orang bisa menikmati kehidupan sungai, kemudian di bawah itu orang bisa membuat karamba. Jadi kan konsep kita dulu Bang Rasidi mungkin kalau bisa dilihat tuh ada kita muat dulu di majalah kota-kota waktu kita dulu terlibat dalam mendesain kawasan Sampit termasuk dulu. Nah kita buatlah sebenarnya salah satu ide Kota Banjarmasin itu untuk permukiman itu adalah semua titian di Kota Banjarmasin itu bisa dilalui sepeda motor, kemudian pejalan kaki, buat panggung, di bawahnya itu digunakan untuk karamba, melihara ikan, di atas kita atapin dak, di atasnya itu digunakan untuk berkebun. Jadi apa istilahnya roof garden. Jadi di situ sayur-sayur mayuran di atas, kemudian di tengahnya ini untuk jalur sirkulasi orang berjalan kaki dan kendaraan, di bawahnya untuk kawasan ikan, segala macam. Jadi semua terintegrasi. Dan kemudian di bawah ini bisa masuk jukung-jukung kapal-kapal yang dimiliki warga. Pada saat kita buat bantaran itu seperti itu, maka multi efek dari segi ekonomi, warga bisa meningkat, dari segi pendapatan daerah, dengan tadi yang Prof Adin bilang, viralkanlah, sampaikanlah ke dunia bahwa kami punya titian sungai yang luar biasa panjangnya dan kemudian bermultifungsi. Nah sehingga misalnya KP ada di atas itu. Menikmati di sungai itu menikmati matahari tenggelam segala macam. Maka disitulah karakteristik keunikan kita Banjarmasin. Jadi kan Venesia mempertahankan kondisi kota di pinggir sungainya itu dengan pertumbuhan yang pesat atau berhasil. Kemudian Belanda juga berhasil. Kita kenapa tidak berhasil? Karena kita keasikan di darat, melupakan nilai-nilai yang potensi yang utama di kita. Tapi alhamdulillah, sekarang pemerintah kota mulai sadar kan, dia bikinlah halte yang ada di sungai sekarang kan dengan bis air kan. Nah, jadi terkoneksi dengan ini. Nah, mestinya yang harus kita perbanyak tuh seperti itu. Hidupkanlah di sungai. Nah, artinya seperti ini. Kalau misalnya kita nih punya kemampuan diajak, misalnya Prof Hadin nih jadi wali kota, diajak kita sebagai tim, misalnya Prof Hadin ya. Nah, kita akan format sungai itu mulai pembangunan sekolahan, pembangunan pasar, pembangunan daerah-daerah rekreasi. Yang menarik publik ke sana itu adalah semua di pinggir sungai. Lalu kita siapkanlah transportasinya itu. Transportasinya tidak boleh lewat darat, hanya lewat sungai. Lalu hiduplah kelotok-kelotok baru, kehidupan sungai akan hidup lagi. Bahkan kan ada daerah-daerah yang karamba tadi kan sistem terpadunya di bawah ini karamba tidak menghalangi sungai, tapi di bawah orang bisa perairan ikan, memancing di sana, kemudian hidup dari macam-macam lah. Nah, artinya banyak yang sesungguhnya bisa kita mimpikan dari Banjarmasin kalau kemudian kita punya format gagasan. Kira-kira seperti itu. Makanya 2024 pilihlah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menjadi manajer kota. Punya visi misi yang jelas, punya pihak yang jelas, punya gagasan dan berani untuk melakukan terobosan. Prof Adin paham itu. Jadi itu menjawab siapa yang pian tunggu 2024. Tapi bukan orang belum. Terakhir ke Pak Prof Adin, catatan penting untuk Kota Banjarmasin. Catatan kebanyakan catatan. Jadi membangun jangan tercerabut dari budayanya deh. Itu paling penting. Nah, penting. Ya. Membangun kan gini kan lah. Pembangunan itu kan untuk manusia. Kehidupan manusia itu kan budaya. Nah, kalau kita membangun yang tidak dikenal dengan budaya manusia, kebingungan kan. Nah, keterasingan terhadap pembangunan. Contoh yang sekarang marak nih kan budaya-budaya apa nih? Get lah. Apa budaya Korea dan lain-lain sebagainya. Lalu itu kan kada muncul dari budayanya. Nah, coba kembangkan misalnya lah, ini ada yang menarik. Walaupun itu kerajaan lah. Ke di Riau itu apa namanya? Bengkalis. Nah, lain. Nah, apa itu kerajaan? Jadi kita kan disuguhkan
Dia kan Melayu sama Melayu, tapi persis sama dengan budaya kita. Oh, sama-sama Melayu ini asalnya sama. Melayu. Iya, iya. Permainan-permainan Bahari ini yang bahari. Jadi kan seolah-olah kita hidup lagi Kembali ke romantisme masa lalu. Oh, iya, iya, iya. Karena nostalgia itu mahal loh, bro. Bernostalgia itu misalnya kita menghidupkan pasar malam misalnya. Tapi dilihat jangan malam-malam apa? Malam selikur. Tapi dilihat jangan sampai ada dampak buruknya kan. Nah, itu yang menambah ekonomi rakyat. Artinya bangunlah kota ini dengan budayanya. Jangan merubah menjadi metode. Misalnya kan mau itu kan itu merusak budaya kita dan menghancur ekonomi lemah. Ekonomi lemah kita kan. Kita jangan bangga bahwa kita punya mall yang besar. Jangan bangga itu. Jangan atas nama modernitas kemudian kita mencerabut diri dari akar budaya kita. Ya, itu yang penting. Itu yang tidak boleh. Itu tadi yang Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Prof. Terima kasih Bang Subhan. Artinya setidaknya kan ini catatan penting kita untuk mengingatkan di 497 kota Banjarmasin. Jadi kita sebagai bagian daripada warga kota, kita tentu punya harapan besar bagaimana kota ini tetap dalam karakteristiknya. Tadi kata Pak Prof kan jati dirinya. Jadi yang penting Bang Rasidi perlu kita sampaikan bahwa kita ini sebenarnya kan hanya memberikan masukan, mengajak, bukan kita tuh menolak. Kan kadang kan disalah artikan juga. Tidak. Kelompok yang apalah gitu. Kita bukan orang yang mengambil posisi berseberangan, apalagi oposisi dengan pemerintah. Tidak, kita ingin menjadi bagian. Meluruskan. Jadi diskusi ini apapun yang kita diskusikan sesungguhnya atas nama cinta kita untuk kota Banjarmasin. Baik, terima kasih Bang Subhan, terima kasih Pak Prof Hadin. Demikian tontonan kebersamaan kita dalam ngopi kali ini yang kita persembahkan dan kita dedikasikan untuk 497 tahun Kota Banjarmasin 24 September 2023. Dan selamat dan kita dari Ngopi mengucapkan selamat hari jadi Kota Banjarmasin ke-497 dengan tema yang diusung pemerintah kota adalah Banjarmasin Baiman, Bauntung dan Batua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.